Baik teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi di bab 3. Bukan pertemuan 3, tapi bab 3. Itulah yang ada di buku pengantar ekonomi mikro, Sadono Sukirno. Nah, itu di bab 3 namanya. Bab 3 nanti ada subbab 1, 2, 3 gitu. Bab 3 ini adalah masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomian. Nah, jadi dari ekonomi tadi apa pengertiannya yang sudah saya sampaikan? Pengelolaan sumber daya alam yang sifatnya terbatas untuk memenuhi keinginan manusia yang sifatnya tidak terbatas. Nah, di situ muncullah masalah ekonomi. Ya, kenapa muncul? Karena tidak seimbang. Keinginannya tidak terbatas, sedangkan faktor-faktor produksinya, sumber daya alamnya itu terbatas. Nah, apa yang memunculkan masalah ekonomi? Yang pertama, akibat ketidakseimbangan antara keinginan manusia dan kebutuhannya. Yang kedua, untuk memenuhi keinginan manusia, timbullah faktor produksi untuk menutup, untuk mencukupi, untuk menghasilkan barang jasa sesuai keinginan tadi. Jadi masalah pokok dalam perekonomian sebenarnya yang pertama yaitu apa? Nah, apa sih? Barang apa sih? Gitu ya, yang kira-kira diperlukan. Yang kedua, bagaimana ya caranya, bahannya. Dan yang ketiga adalah untuk siapa? Yang ketiga. Apa? Misalnya ya, apa ya? Oke, pulpen. Bagaimana? Oke, saya harus menciptakan tinta. Tintanya dulu. Nanti kalau casingnya ini tinggal kerjasama dengan perusahaan plastik mungkin ya. Yang ketiga, untuk siapa? Nah, kalau ini untuk saya cukup. Tapi kalau untuk manajer perusahaan, CEO, ya, ada Crazy Rich, nah, pemilik beberapa perusahaan, mungkin pulpennya aja udah 1 juta itu. Mungkin ya. Oke. Jadi yang pertama untuk menjawab masalah ekonomi yaitu apa? Menentukan barang dan jasa. Contoh barang yang sederhana, beras. Ya. Ketidakmampuan sumber daya yang tersedia untuk memproduksi semua barang yang dibutuhkan manusia itu karena keinginan yang tidak terbatas, sementara alatnya, SDA, alat pemuas kebutuhannya tadi itu terbatas, sehingga manusia harus pilih, ya. Jadi faktor produksi sektor apa ya yang digunakan. Nah, yang kedua bagaimana? Itu berarti menentukan cara barang itu diproduksi. Ya, dianalisis ya berbagai macam cara. Kalau pertanian bagaimana ya? Lahan yang luas atau lahan yang sempit dengan modal dan teknologi. Nah, apa saja yang menjadi pertimbangan? Efisiensi, pembiayaan, kemudian jumlah besaran permintaannya, berapa banyak orang yang beli, dan seterusnya. Teknik, teknologi, model yang up to date, yang keren, yang maju, belum tentu bisa menghasilkan keuntungan yang proporsional, yang sesuai. Ya, sepertinya gampang, tapi ternyata malah memangkas pendapatan kita, gitu ya. Nah, justru dengan menyederhanakan teknologi, malah keuntungan kita semakin besar. Tuh contohnya. Ya. Terus kemudian untuk siapa? Untuk siapa? Yang pertama, market atau pasar tuh kita lihat. Oh, masyarakatnya suka jajan nggak sih? Suka jalan-jalan nggak ya? Kenapa nggak ada mall ya di sini ya? Misalnya di desa mana gitu. Oh, lah ternyata pendapatan masyarakat itu rendah dan hanya berkutat pada kebutuhan-kebutuhan primer, pendidikan dan kesehatan. Jadi nggak butuh mall di sini. Itu contohnya. Nah, bagaimana pengupahannya, mekanismenya, gaji? Itu ada 2 pertimbangan. Haruskah distribusi pendapatan itu ditentukan berdasarkan pendapatan faktor produksi dalam kegiatan memproduksi? Ya, kenapa? Karena nggak akan seimbang.
pendapatan yang kurang mampu, ya, itu akan gimana ya? Akan membuat capek, mengeluarkan banyak tenaga, tetapi itu sangat kecil pendapatan atau income-nya, berbeda dengan bos, ya. Udah gurita bisnisnya di mana-mana, itu tidak adil karena mereka akan sangat gampang sekali mendapatkan income itu, ya. Nah, yang kedua, haruskah distribusi pendapatan itu diatur sehingga rata, sehingga rata. Nah, terus gimana kalau seperti itu? Ya nggak termotivasi lah. Ngapain saya rajin-rajin, toh nanti upah dan gajinya sama dengan temanku yang males. Ya, jadi semua itu harus betul-betul diteliti, ya, harus dianalisis, harus detail. Nah, ini kita masuk ke materi terkait batas kemungkinan produksi dalam angka. Batas kemungkinan produksi. Nah, asumsinya ada semua faktor produksi sepenuhnya digunakan. Jadi ini namanya asumsi. Jadi teori itu bisa kita buat, tapi ada syarat atau ada asumsinya. Misalnya kita sederhana ekonomi itu apa ya? Harga, ya. Oke, harga. Semakin murah harganya, maka konsumen, pembeli ini akan membeli barang semakin banyak. Semakin mahal, belinya sedikit. Oke, coba saya tanya. Dari dulu yang namanya beras dan BBM itu naik terus, naik terus. Yang beli nggak berkurang kok. Nah, itu berarti berbeda dasar asumsinya. Nah, asumsi itu ditulis digunakan ya, untuk kondisi-kondisi tertentu. Gampangnya gitu, secara general atau secara umum. Ya, jadi ini asumsi yang digunakan dalam mempelajari batas kemungkinan produksi dalam angka. Semua faktor produksi semua digunakan. Jadi apa sih faktor produksi? SDM tadi. Berarti semua digunakan, tidak ada pengangguran. Money, semua beredar, semua masuk ke masyarakat, tidak ada yang ditabung di bawah bantal misalnya. Mesin, teknologi sudah maksimal digunakan semua. Satunya apa? Market atau pasar berjalan dengan sempurna, pasar sempurna. Ya, gampangnya gitu. Nomor dua, jumlah faktor produksi tidak dapat ditambah karena ya hitungannya segitu. Kan ini kita masuk ke teori nih, asumsi. Nah, seperti teman-teman kalau curhat sama teman, sama bestie gitu kan, punya analisis, punya pandangan. Wah, aku mau jualan roti A, roti B, roti C. Itu kan pasti ada analisisnya. Nah, analisis itu tidak bisa dengan kondisi seluruhnya. Pasti kondisi tertentu aja. Ya, misalnya di Solo, atau di Klaten aja, atau di gunung aja yang dingin, atau di daerah yang panas. Nomor tiga, teknologi tidak ada perubahan. Nomor empat, perekonomian hanya menghasilkan dua jenis barang. Namanya juga asumsi. Ya, jadi kita ini lagi membuat teori gitu loh ceritanya, teman-teman. Masa kita langsung menganalisis kehidupan kita. Beli minyak telurnya berapa, baby oil berapa, sampo, sabun, popok, susu, piring, teh, gelasnya, garpu, sendok. Nggak selesai-selesai nanti kita membuat teori, membuat rumus itu nggak selesai-selesai. Gunakan yang paling sederhana. Dua jenis barang. Yang kelima yaitu biaya kesempatan semakin meningkat. Apa sih biaya kesempatan? Nah, kesempatan tahu ya, kesempatan dalam kesempitan. Kesempatan itu ya semua peluang, semua kesempatan. Setiap kita kehilangan kesempatan, nah itulah seperti kita memang kehilangan eh, kehilangan income. Jadi ada biayanya. Nah, ini ya, biaya kesempatan adalah besarnya pengurangan produksi suatu barang yang harus dilakukan. Kenapa? Karena untuk menambah produksi yang lain. Biasanya saya makan nasi tempe, nasi tempe, nasi tempe. Nah, kalau saya mau ayam dengan apa tadi? Uang, uangnya asumsinya sama ya. Saya nggak nambah uang saya. Saya harus mengatur. Oke, nasi saya kurangi sekian, tempe saya kurangi sekian, ayamnya beli sekian. Nah, itu biaya kesempatan tuh akan semakin meningkat. Biaya kesempatan. Kesempatan membuat nasi, kesempatan membuat tempe akan semakin meningkat.
Meningkat itu apa? Berarti menghilang. Menghilang, rugi nih. Nasinya dikurangi, tempenya dikurangi. Ini berarti kerugian. Demi untuk mendapatkan lauk ayam. Gitu ya teman-teman. Semoga bisa diterima. Kalau enggak mungkin ya udah buka Google atau internet gitu ya. Nah, ini contoh komposisi dua barang. Halo teman-teman, masih fokus saya mau bertanya nih. Ya, ini ada gabungan faktor produksi barang. Ada kemungkinan A sampai F. Kemungkinan A dengan asumsi tadi ya. Nah, yang diproduksi itu barang pertanian semuanya. Semuanya. Ya, dengan modal, dengan kemampuan yang kita miliki. Maka untuk semua tercurahkan kepada barang-barang pertanian. Nah, terus berapa yang dihasilkan? 5. Atau sebaliknya, semua kita curahkan untuk barang industri saja. Dengan biaya modal, uang, tabungan, sumber daya yang kita miliki. Dapat berapa barang industrinya? 15. Wah, berarti dua-duanya perlu tuh. Berapa ya enaknya ya? Barang industrinya 10, barang pertaniannya 5. Bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Maka di sini gampangnya ada rumus. Barang industrinya 0, pertanian 5. Diturunkan produksinya menjadi 4 supaya bisa memproduksi barang industri. 5. Turunin lagi menjadi 3, barang industrinya 9. Kemudian barang pertanian turun menjadi 2, menjadi 1 untuk memproduksi barang industri yang semakin meningkat. Nah, ini cara menjawabnya ya seperti tadi. Komposisi penggunaan faktor produksi, penggunaan sepenuhnya, ya. Teknologi tidak meningkat, tidak ada perubahan, biaya kesempatan. Nah, yang perlu kita pikirkan tadi, apa, bagaimana, dan untuk siapa. Yang paling efektif, yang paling efisien. Kalau kita manusia biasanya tengah-tengah, C, gitu aja. C, barang industri 9 dan juga barang pertanian. Karena dua-duanya sangat penting, maka gampangnya ya udah C aja ya. Industrinya 9, pertanian 3 gitu. Gampangnya ya. Padahal itu harus dianalisis, harus dihitung. Namanya kurva kemungkinan produksi. Ya, kurva kemungkinan produksi. A, B sampai F ini adalah titik-titiknya. Ini ya teman-teman. A, B, C, D, E, F. Grafik ini menceritakan banyak hal, makanya harus dicermati. Barang industri yang bawah. Semakin ke kanan semakin bertambah ya. Jangan kebalik. Ujungnya ini, ke ujung. Pangkalnya ini, siku-sikunya ini 0. Jadi semakin ke kanan semakin besar. Ke atas barang pertanian. Semakin ke atas semakin besar. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan dibalik. Ada yang salah 5, 4, 3, 2, 1. Balik. Kemudian titik 0 dan titik 5 menjadi titik A. Ini pertaniannya 5, barang industrinya 0. Nah, titik A ini. Itu ya, masih ingat lah teman-teman bikin kurva, bikin grafik. Nah, silahkan dicermati. Ini ada kurva kemungkinan produksi. Setiap titik merupakan gabungan produksi yang pengennya dicapai dengan maksimum. Ya, seperti pada umumnya kita ingin mengeluarkan biaya serendah-rendahnya untuk mendapatkan menghasilkan barang yang sebesar-besarnya, keuntungan sebesar-besarnya. Makanya perlu analisis gabungan barangnya bagaimana. Seperti ini. Ya. Nah, titik grafik ini sebenarnya bicara banyak hal ya. Jika saya berikan coret-coretan, di bawah A, B, C, D, E, F itu ada beberapa titik atau titik yang kita buat ada di bawah A, B, C, D, E, F. Itu berarti menjelaskan bahwa ada pengangguran atau penghamburan. Ya.
Kenapa kok ada pengangguran? Lah berarti SDM-nya nggak sepenuhnya bekerja. Ya, sehingga titik yang paling efisien A, B, C, D, E, F tidak tercapai. Kok bisa titiknya ada di bawahnya? Misal titiknya ini 2,9, barang pertaniannya 2, barang industrinya 9. Ya, itu berarti penghamburan atau pengangguran tadi. Ya seharusnya itu kita bisa mencapai C. Pertaniannya itu bisa ditambah menjadi 3, menjadi titik 3,9. Tapi enggak, nah ini kenapa kok 2? Pertaniannya kok cuma 2 produksinya, tidak bisa 3. Seperti itu. Ya, jadi ini yang dinamakan dengan biaya kesempatan adalah untuk memperoleh 1 unit tambahan barang. Nah, untuk memperoleh 1 unit tambahan barang. Ini loh. Nah, biaya kesempatan. Jadi ya setiap kesempatan. Jadi bukan hanya kita melewati kesempatan, tetapi yang hilang itu dianggap di ekonomi itu sebagai rugi, disebut sebagai biaya kesempatan. Ya, teman-teman. Oke, ini ya ketiga pekerjaan yang ingin saya sebutkan tadi, yaitu pengangguran atau pengangguran. Pengangguran berarti tidak sepenuhnya faktor produksi maksimal digunakan. Ada yang nganggur. Nganggur ini pun juga macam-macam di ekonomi penjelasannya. Nganggur karena nggak mau kerja, nganggur karena pekerjaannya nggak cocok, ya. Nah, jadi nggak ada yang orang dengan sengaja menganggur, itu sebenarnya nggak ada. Atau penghamburan, SDM-nya tidak sesuai dengan keterampilannya, jadi membutuhkan untuk mencetak, memproduksi barang industri, tapi kok semuanya alumni sarjana pertanian ya, 100% dari sarjana pertanian, bisa sesuai. Dan yang ketiga, oke, yang ketiga adalah keadaan yang tidak tercapai. Di grafik itu ada di luar, di atas kanan sini, di luarnya A, B, C, D, E, F itu tidak mungkin tercapai keadaannya. Kenapa? Karena biayanya pasti lebih besar, SDM-nya harus lebih ahli, lebih profesional, lebih banyak, dan seterusnya. Tuh, ya, ini penjelasannya. Jadi semua itu bisa diceritakan dari grafik. Ya, grafik itu berbicara. Jadi saya pengennya, insya Allah ya, malam-malam deh, nggak apa-apa. Kalau nggak Jumat ya boleh Sabtu mungkin atau Ahad kita sepakati nanti mungkin pas saya longgar bisa ke Solo. Ya, nanti akan saya jelaskan bagaimana sih grafik itu bisa menjelaskan berbagai hal. Gitu. Oke, jadi pertumbuhan ekonomi itu tujuan jangka panjang. Ya, apa artinya ekonominya tumbuh? Faktor produksinya naik, SDM-nya tambah banyak, modalnya tambah banyak, marketnya, teknologinya juga menjadi maju, ya, lebih maju. Sistem perekonomian ada 3, sistem pasar bebas itu Adam Smith, ya pasar bebas atau lebih ke apa ya namanya kapital ya. Kemudian muncul teknologi ekonomi sosialis itu dari Karl Marx karena tidak puas dengan teori ekonominya Adam Smith. Yang kedua ada sistem ekonomi campuran, ada sistem ekonomi perencanaan pusat. Pusat itu yang dimaksud sosialis tadi. Jadi semua terpusat. Ya, kamu kerja, semua gajinya segini. Ya, rajin nggak rajin, pokoknya masuk jam 8 pet, jam 4 sore baru boleh pulang. Yang rajin, yang kuat, ya produksinya sehari 50 gitu. Yang lemah, yang nggak mudeng, ya harus 50 karena gajinya sama. Gitu. Jadi semua terpusat. Tuh kebalikan dari pasar bebas tadi. Ini penjelasannya ya teman-teman. Oke, sampai di sini saya akhiri. Jika ada yang kurang jelas, jika ada pengalaman pribadi dalam kegiatan ekonomi, mau ditanyakan, sharing, saya persilakan. Ya, setelah ini akan saya berikan quiz. Ya, ini ada 10, tinggal dijawab. Nah, teman-teman bisa dikerjakan di waktu yang terbaiknya. Oke ya, teman-teman.
Sampai di sini saya akhiri. Apakah ada pertanyaan? Sudah cukup? Belum ada, Bu. Iya, baik. Ya, alhamdulillah mungkin sudah capek juga ya, karena malam hari itu ya berat, menempuh ilmu itu juga berat. Jadi teman-teman harap bisa memaklumi dan tetap semangat. Kalau kita capek ya, menuntut ilmu, kita capek belajar, maka sebenarnya kebodohan itu jauh lebih membuat kita capek gitu. Jadi tetap semangat. Pokoknya hidup itu sulit ya. Kita harus kerja keras banting tulang. Yang sekolah sulit, yang nggak sekolah juga sulit. Maka lebih baik sekolah saja. Jadi itu teman-teman, mohon maaf di sini saya akhiri. Sekali lagi jika ada kekurangan itu datangnya dari sini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebaikannya itu semua senantiasa dari Allah. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.